Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 di SMA Negeri 2 Kalianda. Selamat bagi kalian semua yang telah diterima di SMA Negeri 2 Kalianda, baik menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi akademik dan non-akademik, melalui seleksi PPDB secara online yang dilaksanakan serentak di Provinsi Lampung. Perkenalkan, nama saya Yeti Yulianti, SPD, salah satu guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Kalianda dan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022, saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum di SMA Negeri 2 Kalianda. Kurikulum di SMA Negeri 2 Kalianda menggunakan kurikulum 2013. SMA Negeri 2 Kalianda juga merupakan salah satu sekolah penyelenggara SKS yang ada di Provinsi Lampung. SKS atau Sistem Kredit Semester merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik berdasarkan minat, bakat, kemampuan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. SKS ini menitikberatkan pada layanan pendidikan berdasarkan perbedaan kemampuan atau kecepatan belajar peserta didik dalam menyelesaikan semua kompetensi dasar pada struktur kurikulum 2013 yang memungkinkan peserta didik ini dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kemampuannya dalam waktu 4 semester atau 2 tahun ataupun dalam menyelesaikan pendidikannya selama 6 semester atau 3 tahun. Nah, struktur kurikulum yang ada di SMA 2 Kalianda yaitu terdiri dari kelompok wajib A. Kelompok wajib A ini ada 6 pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. 3 jam pelajaran. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 2 jam pelajaran. Bahasa Indonesia, 4 jam pelajaran. Matematika, 4 jam pelajaran. Sejarah Indonesia, 2 jam pelajaran, dan bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Ini yang nanti kalian dapatkan dalam setiap minggunya. Selanjutnya kelompok wajib B, ini ada 5 mata pelajaran. Yang pertama adalah seni budaya. Dalam 1 minggu kalian akan dapat 2 jam pelajaran. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, 3 jam pelajaran. Prakarya dan kewirausahaan, 2 jam pelajaran. Dan muatan lokal di SMA Negeri 2 Kalianda ini ada 2, yaitu bahasa dan aksara Lampung. Ini berdasarkan instruksi atau peraturan Gubernur nomor 36 tahun 2014 tentang muatan lokal bahasa dan aksara Lampung. Kemudian peraturan Gubernur nomor 35 tahun 2019 tentang implementasi pendidikan anti korupsi di Provinsi Lampung. Sehingga muatan lokalnya ada 2, yaitu bahasa dan aksara Lampung. Ini 1 jam pelajaran.
dan mata pelajaran anti korupsi adalah 1 jam pelajaran. Selanjutnya, mata pelajaran peminatan. Untuk jurusan IPA, mata pelajaran peminatannya yaitu matematika di kelas 10, 3 jam pelajaran setiap minggunya, di kelas 11 dan 12 masing-masing 4 jam pelajaran setiap minggunya. Kemudian biologi di kelas 10 3 jam pelajaran, di kelas 11 dan 12 4 jam pelajaran. Selanjutnya fisika di kelas 10 3 jam pelajaran, di kelas 11 dan 12 adalah 4 jam pelajaran. Kimia di kelas 10 3 jam pelajaran, di kelas 11 dan 12 adalah 4 jam pelajaran. Untuk jurusan IPS, mata pelajaran yang diampu adalah geografi di kelas 10 3 jam pelajaran, di kelas 11 dan kelas 12 4 jam pelajaran. Kemudian sejarah 3 jam pelajaran di kelas 10, di kelas 11 dan 12 adalah 4 jam pelajaran. Sosiologi di kelas 10 3 jam pelajaran, di kelas 11 dan 12 4 jam pelajaran. Ekonomi di kelas 10 3 jam pelajaran, di kelas 11 dan kelas 12 4 jam pelajaran. Kemudian ada mata pelajaran lintas minat di kelas 10, ini nanti diberikan 6 jam pelajaran, jadi ada 2 mata pelajaran lintas minat nanti yang akan diambil. Kemudian di kelas 11 dan 12 hanya 1 pelajaran lintas minat, jumlah jam pelajarannya adalah 4 jam pelajaran. Kemudian penilaian yang nanti akan dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik atau oleh guru mata pelajaran yang meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini dilihat dari penilaian saat kalian melaksanakan proses pembelajaran, dinilai sikap jujur, antara lain sikap jujur, disiplin, kemudian tanggung jawab, kemandirian, kerjasama dengan kawan. Nah, nanti ini akan dilihat. Kemudian penilaian pengetahuan ini diambil dari nilai-nilai tugas-tugas dan nilai ulangan harian. Kemudian ada juga nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini juga dilihat dari kegiatan misalnya diskusi ataupun praktikum. Nah, hasil kerja kalian ini masuk ke nilai keterampilan. Kemudian penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan ini meliputi penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun, dan juga ujian sekolah. Nah, ini ujian sekolah ini untuk kelas 12. Nantinya penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester ini nilainya akan digabung dengan nilai pengetahuan, terdiri dari tugas maupun ulangan harian yang nantinya akan hasil akhirnya merupakan laporan hasil belajar siswa yang dibagikan pada akhir semester. Kemudian ada penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu asesmen nasional. Asesmen nasional ini program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, mutu satuan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.
Nah, informasi itu nantinya akan diambil dari 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk asesmen nasional ini dilaksanakan saat nanti kalian di kelas 11. Tentunya tidak semua peserta didik yang akan mengikuti asesmen nasional. Tetapi nanti diambil sampling atau beberapa dipilih secara acak nantinya yang akan melaksanakan asesmen nasional. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 2 Kalianda pada tahun pelajaran 2021-2022 berdasarkan instruksi Gubernur Provinsi Lampung bahwa saat ini kita semua masih dalam pandemi COVID-19. Untuk zona hijau, zona kuning ataupun zona orange dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, sedangkan untuk wilayah zona merah ini pembelajarannya harus dilaksanakan secara daring. Untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas, artinya kalian nanti pembelajarannya dilaksanakan secara daring dan secara luring. Secara daring atau dalam jaringan, nah nantinya kalian akan dibentuk kelas-kelas daring menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun WA. Nah, di dalam WhatsApp itu atau di dalam WA dibentuk kelas daring, terdapat satu kelas, seluruh peserta didik dalam satu kelas, kemudian ada wali kelas dan ada semua guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, tentunya karena ini kelas sifatnya resmi, tolong untuk kalian semua untuk menjaga sopan santun, menjaga tata krama dalam berkomunikasi dalam grup WA ya. Sekali lagi nanti di dalam grup WA kelas daring itu selain kelompok peserta didik yang dalam satu kelas, ada wali kelas dan ada semua guru mapel yang mengajar di kelas tersebut. Jadi tidak perlu kalian WA atau chat yang tidak perlu ya. Kemudian untuk aplikasi daring selain melalui WA juga melalui Google Classroom. Nantinya kalian akan mendapatkan kode-kode untuk bergabung, kode-kode kelas untuk bergabung dalam Classroom. Kemudian untuk luringnya kalian nanti tatap muka terbatas ini jadi nantinya kalian dalam satu kelas dibagi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A nantinya datang ke sekolah untuk tatap muka pada minggu ke-1 dan minggu ke-3. Waktunya juga tidak lama, terbatas, tidak sampai seperti biasanya itu kan karena kita full day Senin sampai Jumat biasanya dari jam 7.15 sampai jam 4 sore. Tetapi karena ini kita pertemuan secara terbatas, kita waktunya 1 jam pelajaran itu hanya 15 atau sampai 20 menit. Jadi saya ulang lagi, untuk tatap muka ini kalian dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A nanti datang pada minggu ke-1 dan minggu ke-3. Nah, saat kelompok A masuk, maka kelompok B belajarnya secara daring. Nah, kemudian untuk kelompok B
tatap muka minggu kedua dan minggu keempat, maka kelompok A pembelajarannya secara daring, kelompok B pembelajarannya tatap muka. Nah, seperti itu yang nantinya akan kita coba pada tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, dan mudah-mudahan wilayah Kalianda dan sekitarnya tidak mengalami zona merah, amin ya. Jadi kita berharap kita juga sudah ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi kita sekali lagi untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas ini kita melihat kondisi daerahnya, kondisi wilayah Kalianda dan sekitarnya pada zona apa. Kalau misalnya nanti zona merah, ya mau tidak mau kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Tetapi kalau di zona hijau atau zona kuning, kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ya mudah-mudahan ini kita semua dapat terhindar dari pandemi COVID. Jadi pandemi COVID itu segera berlalu, amin. Untuk materi kurikulum, tentang kurikulum pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah cukup sampai di sini. Nanti apabila ada info lebih lanjut akan disampaikan melalui WA grup kelas nantinya ya. Sekian, akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.